ketemu lagi nih di channel Pelangi Biru. Kali ini mau membahas tentang kematian kali ya. Kayak begitu. Setiap yang hidup pasti bakal mati, ya kan? Bagaimana cara dia mati itu tergantung dari nasib sama takdirnya. Karena setiap orang itu ada yang sebelumnya sih, mohon maaf ya, sebelum ada yang misalkan mati kecelakaan, tenggelam, dibunuh, membunuh diri segala macam. Nah itu semua udah nasibnya, kecuali yang bunuh diri gitu loh. Kayak begitu, semua udah nasibnya. Ada yang ditabrak segala macam begini, itu udah nasibnya. Dan kemanakah roh mereka semua yang misalkan meninggal kayak ketabrak, kayak tenggelam, kayak apapun itu, apakah mereka layak? Semua roh itu adalah haknya Tuhan. Tuhan yang mempunyai berkehendak, dia yang mempunyai kuasa. Jadi siapapun itu yang meninggal, kecuali bunuh diri ya, karena kalau bunuh diri saya kurang paham ya. Siapapun yang meninggal itu rohnya akan kembali ke tempatnya. Nah, rasanya roh itu keluar itu benar-benar sangat sakit. Seperti kalian kulit ini terlepas dari daging, terus kena alkohol, itu kan sakit perih ya. Ini 10 kali lipatnya. Nah, rasa sakit itu tuh namanya sakaratul maut ya, kalau kata agama saya itu benar-benar sakitnya itu minta ampun. Terus lama atau sebentar ya, itu tergantung dari perbuatan kalian semasa di dunia ini bagaimana. Kayak begitu. Terus orang tuh ada yang meninggalnya keluar dari atas, ada yang dari bawah. Saya nggak bisa jelasin panjang lebar ya, karena itu cukup untuk saya saja. Saya cuma ngasih kayak begitu. Dan semua orang itu tetap rohnya kembali ke tempatnya. Tempatnya di mana tuh? Bukan di alam kubur. Alam kubur itu cuman tempat istirahat sejenak, bukan di surga. Karena surga itu adalah tempat untuk manusia yang menjalankan perintahnya dengan baik, mematuhinya. Ibaratnya kalian menjadi anak baik nih. Kalau di dunia ini kan kita anak baik nih, dikasih jajan, dikasih makanan, seperti itu. Nah itu tempatnya. Dan untuk kalian yang bandel kan dihukum kalau di dunia. Nah itu tempatnya adalah neraka. Kayak begitu. Jadi itu ibaratnya tuh kayak imbalan ya kalau ngomong ya, kayak begitu. Nah yang kayak begitu pun juga nih, kayak kalian rajin ibadah, rajin ini, rajin itu, belum tentu juga kalian masuk surga. Karena apa? Nanti di hari pembangkitan, semua manusia udah mati, dunia ini udah pecah. Ini nanti kita bangkit nih, ya kan, dari kubur satu-satu dengan posisi telanjang semua. Kalau nanti ada yang pakai baju, berarti itu adalah sesuatu hal yang pernah dia lakukan di dunia ini dengan saya ngomong ya, pokoknya ada sesuatu hal yang dia lakukan di dunia ini tuh spesial, maka dia dikasih baju. Kalau misalkan nanti yang dibangunkan terus di sebelahnya itu ada kambing atau domba, itu berarti dia semasa hidupnya tuh pernah berkurban, kayak begitu. Jadi apapun yang kalian lakukan sekarang di dunia ini memang nggak terlihat, tapi pas kalian nanti berbangkit, itu nanti akan terlihat semua. Nanti akan ada golongan yang dimana mukanya bercahaya, tapi dia masuk neraka. Dia dapat kitab dari kiri. Nanti dia protes gini. Protesnya nggak teriak-teriak ya, kayak gini. Hai Tuhan, kenapa kau masukkan ke dalam neraka? Dia ngomong gitu, padahal kan saya ini rajin ibadah, taat ibadah, mukanya bercahaya loh.
Tuhan menjawab, kamu beribadah itu karena ria. Kamu pergi ke masjid itu karena ria. Karena ingin dilihat oleh orang-orang itu kamu tuh sholat, rajin ibadah. Kayak begitu. Terus saya ini sering loh beramal di masjid. Tuhan ngomong, kamu beramal di masjid itu menyebutkan nama kamu agar orang-orang tahu kamu itu yang beramal dan kamu menjadi ria, kata dia. Banyak pokoknya kayak begitu dah. Yang kayak gitu itu contohnya aja ya. Apakah yang saya omongin ini benar apa enggak? Saya ini juga dari kakek-kakek saya dulu ngomong begitu. Jadi sama kayak misalkan orang nih membaca Al-Quran, nggak usah gitu deh, kan banyak nih zaman sekarang nih, kalau kita ngasih uang beramal nanti Tuhan akan balas, dia kan jadi mengharap imbalan. Padahal kalau di muslim itu di awal sholat aja udah jelas, hidup dan matiku hanya untuk Allah, udah jelas gitu loh. Jadi ketika kalian beribadah melakukan seperti itu, kalian gak ada tuh yang namanya ikhlas kayak begitu. Nah di situ nanti golongan tuh dipisahkan kayak begitu. Oh ya, lupa lagi nih. Rasanya mati ya, rasanya mati itu kematian begini. Nanti pas roh kita keluar tuh rasanya yang seperti kalau kita rasakan fisik sekarang nyata itu seperti itu. Sakitnya minta ampun, siapapun kalian, soleh atau nakal, sama aja. Yang membedakan itu berapa lama kalian merasakan itu. Kalau orang baik biasanya sebentar, kalau orang jahat nakal biasanya lama. Apalagi kalau kalian yang sudah menduakan Tuhan, kalian segala macem kayak begitu. Ini banyak banget nih di otak saya, terlalu pelan-pelan nih satu-satu kayak begitu. Jadi begini rasanya mati. Kalian semua pernah bermimpi kan? Rasanya sama seperti itu. Jadi kita nih seperti bermimpi, kita melihat jasad kita, terus orang-orang tuh pada nangis, terus kita bisa melihat apa nih, hantu-hantu lah kalau bahasa siapa sih, hantu-hantu kayak begitu ingin mengambil ruh kita. Tapi pas dia mau mendekat, dia nggak bisa, terpental kayak begitu. Kecuali kalian yang sudah menjual roh kalian kepada iblis. Kalau bahasa orang zaman sekarang tumbal ya. Nah tumbal, misalkan kalian nih kayak gue nih, gue punya anak, habis itu anak gue nih gue tumbalin nih kayak begitu. Itu kalau tidak perjanjian atas dasar dari anaknya mengiyakan, tetap roh itu kembalinya ke Tuhan. Tapi kalau misalkan gue menjual roh gue ke iblis, pulang gue ke sana, jadilah gue babunya dari iblis itu. Begitu antek-anteknya nanti di neraka, kayak begitulah pokoknya. Dan rasanya matinya itu seperti itu. Kalian akan rasa sangat sakit, perih, terus nggak lama kalian merasakan kita nih kayak bermimpi gitu loh. Pernah mimpi kan? Kayak mimpi gitu. Apa sih rasanya mimpi itu kayak begitu gitu. Kayak begitu itu nanti rasanya. Sampai nanti dari waktu kita mati, misalkan kita mati hari Senin, itu kalau misalkan kita belum ikhlas, biasanya akan diundur tuh sampai beberapa hari, terus nanti kita akan ditarik paksa untuk masuk ke alam kubur. Jadi nggak ada yang namanya gentayangan atau apa, tetap semua kembali kepadanya. Jadi nggak ada yang namanya gentayangan. Gentayangan itu adalah sebuah energi yang ditangkap oleh bangsa jin dan divisualisasikan menjadi nyata kayak begitu.
Jadi nggak ada yang namanya gentayangan kecuali kalian yang udah menjual roh kalian ini ke iblis. Nah itu jaminan kalian masuk neraka, mantap. Dan untuk yang masuk surga ya selamat aja kayak gitu. Dan kita nggak ada yang tahu kita masuk surga atau enggak. Kalau misalkan kita masih beribadah itu mengharapkan sesuatu hal kayak begitu, jadi nggak ada lillahi ta'ala, nggak ada ikhlas, nggak ada semua karena Allah, nggak ada. Itu sama aja kalian kayak apa ya, mengharap imbalan. Itu sangat berbeda jauh banget dengan ajaran yang saya alami, yang pembelajaran saya alami. Sebelum saya belajar segala macam, saya nggak pernah mengharapkan ibadah. Ibadah tuh ada imbalannya. Kayak misalkan kayak sini nyumbang nih kayak begitu, terus saya mengharapkan, enggak. Sama kayak misalkan saya bukannya sombong atau gimana, saya kemarin tuh adalah udah lama ya, udah lama. Kalau sekarang kan saya lagi kere nih, udah lama. Jadi saya tuh dulu ini apa, kurban. Sampai orang yang kurban tuh bingung, Pak kok nggak diliatin kambingnya, kalau nanti dibawa kabur gimana? Gue cuma ngejawab gini, Bapak mau bawa kabur silahkan, gue ngomong gitu. Urusan saya dengan Tuhan udah selesai, saya udah bayar cash ya kan, tinggal kewajiban Bapak, gue ngomong gitu kan. Habis itu tau gak lo, sejak gue ngomong itu di videoin pas lagi motong, wah gue langsung ngumpat tau ngumpat nggak, marah-marah tuh nih, ngomong kasar, ngomong kasar ya kan gue takut darah ya bro. Pingsan gue ya kan, kayak begitu, kampret ngomong gitu segala macam. Wah gue blokir tuh orang, terus ketemu gue, Pak beres ya kambingnya, gue bilang gitu aja udah. Terus pas beberapa tahunnya lagi gue kurban lagi nih ya kan, terus habis itu dia mau dikirimin videonya, kagak usah Pak, saya takut darah, ketawa dia, beli setan lah kayak begitulah. Nggak jelas ya, tuh saya jelasin semua di situ ya. Sampai ketemu lagi di tema selanjutnya.